Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Aida dari kelas 12 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan proses pembuatan es krim berdasarkan koligatif larutan. Adapun tujuan tentang pembuatan es putar ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian sifat koligatif larutan. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembuatan es putar. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan es putar. Tentu kita pernah makan yang namanya es putar atau biasanya kita menyebutnya dengan es tuntung. Es ini sudah ada dari dulu karena proses pembuatannya masih dengan cara yang manual. Dalam pembuatan es putar, ternyata juga terjadi proses kimia. Maka dari itu, saya membuat praktikum ini untuk penelitian. Bagaimana dari bahan dasar es batu dan gram kasar dapat membentuk es putar? Es putar adalah sejenis es krim dengan bahan utama santan yang biasanya disajikan dalam aneka ragam bentuk, di gelas, kon, mangkok, dan lain-lain. Rasanya dingin dan legit. Es putar kini juga disajikan sebagai makanan pelengkap di pesta-pesta. Selain disajikan langsung, es putar juga bisa dikemas dalam cup dan dapat disimpan dalam freezer. Pemasaran produk es putar biasanya dijual di kafe, restoran, toko kue, kantin sekolah, dan lain-lain. Maka saya melakukan sebuah praktikum agar mengetahui proses cara pembuatan es putar. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah susu, garam kasar, wadah kaleng, panci stainless steel, sendok, mangkok, meses, ulekan, lap, jam tangan, baskom, dan es batu. Langkah pertama, hancurkan semua es batu hingga hancur. Kemudian, letakkan es batu yang sudah dihancurkan ke dalam baskom. Taburkan garam kasar pada es batu yang sudah dihancurkan. Lalu, campur hingga merata. Kemudian, tuang susu ke dalam wadah kaleng.
Masukkan kaleng tersebut ke dalam panci stainless steel dan tutup menggunakan penutupnya. Setelah itu, masukkan es yang sudah dicampurkan dengan garam ke dalam panci hingga penuh. Lalu, alasi panci dengan lap dan kocok panci secara memutar hingga susu membeku seperti es krim. Eits, memutarnya harus satu arah ya. Lakukan tahap ini selama 15-20 menit. Setelah beberapa saat, dapat dilihat bahwa es mulai mencair dan terbentuk bunga-bunga es di sekitar panci. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini terjadi karena salah satu sifat dari konsep koligatif larutan yaitu penurunan titik beku, di mana garam berperan sebagai zat terlarut akan menurunkan titik beku es. Sedangkan menggunakan wadah kaleng dalam percobaan ini yang bersifat sebagai konduktor akan membantu mempercepat proses perubahan susu menjadi es krim. Dan menggunakan alas di bawah panci akan menyerap es-es yang meleleh yang diakibatkan oleh terbentuknya bunga-bunga es sinar panci serta menjaga kestabilan proses pengocokan. Setelah itu, hentikan proses pengocokan dan buka wadah kaleng. Bisa dilihat bahwa susu yang semula cair sudah membeku seperti es krim. Ambil es krim menggunakan sendok dan letakkan ke dalam mangkok. Tambahkan topping sesuai selera. Dan es krim siap untuk disajikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.